Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Ana Andriani. Kita akan melanjutkan belajar bersama UP-nya ya, sesuai dengan kisi-kisi pada bagian kedua, begitu ya. Jadi ini memang kisi-kisi yang ada di web UKM PPG 2021. Oke, langsung saja. Ini kisi-kisinya adalah menggunakan kaidah logika matematika dalam penarikan kesimpulan. Diketahui pernyataan premis 1, jika hari panas maka Ani memakai topi. Premis 2, Ani tidak memakai topi atau ia memakai payung. Premis 3, Ani tidak memakai payung. Kesimpulan yang sah adalah, nah ini, coba kita lihat. Ini akan lebih mudah kalau kita menuliskannya dalam bentuk simbolik ya. Misalkan ini hari panas itu P, Ani memakai topi itu Q gitu ya. Kalau memakai payung itu R gitu ya. Kita sepakat itu dulu. Berarti premis 1 bisa kita tulis jika P maka Q. Premis 2 itu adalah Ani tidak memakai topi, berarti non Q atau ia memakai payung R. Kemudian premis ketiga adalah Ani tidak memakai payung, berarti non R gitu kan. Nah, ini kesimpulannya bagaimana? Oke, di sini kata kuncinya adalah atau apa ya, cluenya adalah yang tengah ini. Kenapa? Karena kalau kita mau menyimpulkan itu kan, kalau mau pakai apa namanya, silogisme itu dia harus bentuknya implikasi ya, jika P maka Q. Nah, di sini non Q atau R itu setara dengan apa? Dengan jika Q maka R gitu ya. Nah, ini adalah jika Q maka R. Ini setara. Ini bisa dihafalkan ya. Bapak Ibu, ini bisa dihafalkan gitu. Nah, terus maka ini kita bisa menuliskan yang ini, yang kedua ini bisa kita tulis sebagai begini, jika Q maka R gitu ya. Nah, kemudian kita selesaikan dulu premis 1 dan premis 2 mau diselesaikan dulu, tidak apa-apa. Berarti jika P maka Q, jika Q maka R. Nah, berarti kita bisa menuliskan jika P maka R. Kemudian kejadiannya adalah non R. Nah, maka ini bisa kita simpulkan jawabannya adalah non P begitu. Kalau non P berarti hari tidak panas gitu. Ini ya yang apa ya istilahnya, harus dihafalkan ini ya. Nah, ini dari mana sih sejarahnya? Oke, sedikit cerita ya. Jika P maka Q itu kan dia, kalau kita negasikan dia akan jadi apa? Dia akan jadi P dan bukan Q begitu kan? Nah, seperti ini. Nah, negasi dari negasi itu kan kembali ke dirinya sendiri. Berarti jika P maka Q, negasi jika P maka Q, kita negasikan kembali. Nah, itu berarti begini, P dan bukan Q, kita negasikan. Nah, kita negasikan, itu berarti kan P jadi non P, dan jadi atau non Q jadi Q, gitu kan. Nah, akhirnya kita dapat jika P maka Q itu setara dengan non P atau Q, gitu. Ini bisa dijadikan pedoman hafalan, gitu ya. Nah, ini kalau mau dicek nilai kebenarannya juga saya yakin pasti sama gitu, karena dia pengambilan kesimpulannya sangat ilmiah juga gitu ya. Nah, selanjutnya nomor 18. Nah, ini menggunakan ukuran pemusatan data untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini saya mengambil contoh soalnya yang seperti ini. Nurul mempunyai 6 bilangan A, B, C, D, E, F. Kemudian Nurul menambah dan mengurangi ke-6 bilangan tersebut sehingga diperoleh bilangan ini ya. Dari bilangan yang baru diperolehnya, ternyata rata-ratanya 2/3 kali rata-rata 6 bilangan semula gitu. Rata-rata dari 6 bilangan semula adalah, nah oke, kita tahu dulu ya bahwa rata-rata bilangan semula itu adalah didapat dari begini kan, A plus B plus C plus D plus E plus F, kemudian dibagi dengan berapa ini jumlahnya, 6 ya, 6 itu sama dengan X bar gitu kan. Nah, berarti kita bisa menuliskan, oh ini disimpan dulu nggak apa-apa, simpan dulu ya. Kemudian setelah ditambah dan dikurangi,
rata-ratanya jadi ini 2/3 kali rata-rata semula gitu. Ini kita tambahkan yuk. Ini tambahkan kan berarti kan A plus B plus C plus D plus E plus F gitu ya. Berarti yang baru nih, yang baru adalah A plus B plus C plus D plus E plus F. Nah ini tinggal angka-angkanya kita jumlah. Plus 2 min 14 berarti min 12, min 12 min 6 min 18, min 18 min 8 min 26, min 26 tambah 2 min 24, min 24 dikurangi 12 min 36 gitu. Tulis min 36, min 36. Nah ini rata-ratanya, kalau rata-rata berarti dibagi dengan ada 6 bilangan ya, sama dengan 2/3 kali rata-rata 6 bilangan semula. Bilangan semula kan rata-ratanya tadi ini ya. Nah ini oke, pertanyaannya adalah rata-rata dari ke-6 bilangan semula. Ini pertanyaannya adalah X barnya itu berapa gitu. Nah dari sini Bapak Ibu, ini kalau pecahan seperti ini kan kita bisa begini ya. Ini dasarnya seperti ini. Kalau saya punya A min B per C gitu, ini kan boleh saya tulis begini ya, A per C dikurangi B per C gitu ya. Nah saya menggunakan hal yang sama, jadi ini saya pisahkan dulu gitu. Ini saya pisahkan dari sini sampai sini, berarti saya tulis A plus B plus C plus D plus E plus F dibagi 6 dikurangi 36 per 6. Sama ya ini ya, berarti 2/3 X bar. Nah, kemudian A plus B plus C plus D plus E plus F per 6 itu kan sama dengan X bar ya. Ini loh, ya kan? Nah, berarti ini yang saya lingkari ini boleh saya ganti dengan X bar. Saya ganti X bar ya. Min ini berapa? 36 bagi 6 berarti kan 6, sama dengan 2/3 X bar. Nah, di sini X bar sesama X bar dijadikan satu, berarti kan X bar min 2/3 X bar sama dengan 6. Nah, dari sini ya kita dapatkan X bar min 2/3 X bar, berarti kan 1/3 X bar itu sama dengan 6. Otomatis X barnya sama dengan 18 gitu ya. Nah, jadi ini jawabannya adalah 18 gitu. Oke, silahkan nanti dicek, siapa tahu saya salah gitu. Tapi prinsipnya seperti itu ya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kok ada 2? Ya, saya buat 2 contoh soal ya. Oke, sama masih tentang ukuran pemusatan data ya, tapi kan variasinya banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Dari skor ujian matematika 10 siswa, apabila satu skor terendah dikeluarkan, rata-ratanya naik jadi 88. Jadi skor terendah dikeluarkan, rata-ratanya jadi 88. Apabila satu skor tertinggi dikeluarkan, rata-ratanya jadi 82. Apabila rata-rata skor terendah dan skor tertinggi adalah 71, maka rata-rata skor ujian matematika 10 siswa tersebut adalah oke. Nah, di sini kalau ada 10 siswa, kemudian satu orang skor terendah misalkan, jadi saya urutkan ya, misalkan ini skor terendah, skor tidak terendah, kedua gitu, terus nanti skor yang paling tinggi adalah X10 gitu ya. Kenapa? Karena di sini ada 10 siswa gitu. Jadi kalau karena ada 10 ya, 10 kali X bar dikurangi yang terendah. Nah, yang terendah berapa? Yang terendah itu X1 ya, X1. Nah, ini rata-ratanya menjadi 88. Ini kalau kita bagi 9 sama dengan 88. Kenapa 9? Karena yang terendah sudah dikeluarkan, jadi kan hanya ada 9 orang gitu ya. Nih, kemudian berarti 10 X bar min X1 sama dengan 88 kali 9 itu adalah 2, masih 7, 7, 2, 7, 9, 2 ya gitu. Kemudian apabila skor tertinggi dikeluarkan, nah berarti 10 kali X bar min yang tertinggi berarti X10 ya. Ini rata-ratanya jadi 82. Ini per 9 itu sama dengan 82. Dari sini kita dapat 10 X bar dikurangi
X10 sama dengan ini berapa? 817273. Nah, begini. Nah, pertanyaannya, oh masih ada lagi yang diketahui. Rata-rata skor terendah dan tertinggi, berarti kan X1 plus X10 dibagi 2 itu sama dengan 71. Kita dapat X1 plus X10 sama dengan 2, sininya 14 gitu. Ini kita simpan juga. Maka rata-rata skor ujian 10 matematika, berarti X bar-nya berapa? Begitu kan tadi. Nah, gitu ya. Oke, kita mau mencari X bar. Nah, kita bisa melakukan sesuatu dengan ini? Ya, tentu saja. Nah, di sini 10 X bar itu berarti boleh saya tulis sebagai 792 plus X1 ya. Nah, gitu. Kemudian 10 X bar yang ada di sini kita ganti dengan ini. Gitu, berarti 792 plus X1 min X10 sama dengan 738. Kita dapatkan X1 min X10 sama dengan berapa ini? Min, ini kurangi ini, berarti diorek-orek dulu ya. 738 dikurangi 792, berarti masih 4, masih 8 kurangi 3, 5, min 54. Oke, ini dan ini bisa dieliminasi? Bisa ya. Nah, ini sama ini eliminasi gitu. Nah, langsung saya taruh di bawahnya sini saja ya. Oke, warnanya beda. X1 plus X10 sama dengan 142 begitu. Nah, berarti ini kita jumlahkan saja. 2X1 ini habis ya. Sama dengan kita jumlahkan itu 142 dikurangi 54. Masih berapa? 678 8, kemudian 8, ini min, berarti X1 sama dengan kok min plus lah ya. Nah, berarti 44. X1 44. Pertanyaannya X bar kita apakan? Apakah perlu mencari X10? Tidak perlu, sepertinya kan kita punya ini. Nah, masukkan saja ke sini gitu. Sebentar, kebablasan. Ya, masukkan saja ke sini ya. Oke. Nah, berarti 10 X bar sama dengan 792 ditambah 44 gitu. Berarti 6 terus 3 8. Ini 10 X bar gitu. Oh, otomatis X barnya adalah 83,6 gitu ya. Begitu Bapak Ibu, caranya seperti ini. Kalau saya salah menghitung silahkan dikoreksi ya, karena ini saya bikinnya juga malam agak ngantuk, jadi resiko salah itu sangat besar sekali. Silahkan dikomentari salahnya di mana, nanti kita diskusi bareng-bareng gitu ya. Jadi idenya seperti ini, tapi kalau masalah perhitungan saya akui saya lemah gitu. Maksudnya mungkin tambah-tambahan, mungkin kali-kaliannya ada yang salah. Oke, cukup, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.